Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faisal Mudin dengan NIM S1122117 dari kelas A Teknik Informatika. Jadi kali ini saya akan membuat website sederhana berbasis CRUD. Nah, jadi untuk website CRUD kali ini saya akan membuat sebuah sistem informasi yang di dalamnya itu berupa list-list daftar buku. Nah, jadi kita langsung saja ke praktiknya. Nah, pertama itu kita masuk ke exam dulu, kemudian htdoc. Nah, di sini saya akan membuat sebuah folder, namanya itu CRUD. Nah, selanjutnya kita akan membuatkan semua database untuk CRUD kita. Nantinya database itu akan menjadi tempat penampungan data untuk web CRUD kita. Jadi caranya itu kita pastikan dulu Apache dan MySQL kita aktif. Nah, lalu kita langsung masuk ke admin. Nah, ke admin, selanjutnya, nah, akan mengarah ke PHP MyAdmin. Kemudian kita klik baru, lalu kita masukkan database-nya. Misalnya database-nya itu db buku. Nah, kita buat. Nah, selanjutnya kita akan membuat tabel untuk database kita. Nah, misalnya nama tabelnya itu buku, kemudian jumlah kolomnya itu 6. Nah, selanjutnya kita buat. Setelah itu kita, nah di sini itu kita tulis ID. Nah, tipenya itu integer, kemudian ini kita primary. Nah, setelah itu ada judul, varchar, kemudian panjang karakternya misalnya 250. Selanjutnya pengarang, kemudian varchar, lalu sama juga 250. Selanjutnya penerbit di sini bit. Nah, di sini varchar juga 250. Penerbit, kemudian kategori. Nah, di sini varchar juga 250. Lalu di sini di bawahnya itu ada gambar. Nah, lalu di sini varchar 250. Nah, lalu di sini kita scroll ke bawah, lalu tekan simpan. Nah, jadi hasilnya itu akan seperti ini. Nah, jadi ini akan kita sesuaikan untuk dengan web CRUD kita. Setelah itu kita masuk ke teks editor kita. Nah, kemudian kita buka, nah ini folder CRUD. Nah, kemudian setelah itu kita isikan file. Nah, jadi kita akan membuat file yang akan mengkoneksikan antara database kita yang ini dengan website kita yang akan kita buat di sini. Nah, jadi di sini misalnya koneksi TPHP. Nah, di sini kita buka TPHP. Nah, kemudian di sini kita buatkan sebuah variabel. Misalnya di sini kita buat variabel namanya koneksi, kemudian sama dengan my. Nah, lalu parameternya itu kita isikan. Parameternya ini kita isikan di sini localhost, lalu root, kemudian di sini kosong. Nah, di sini nama database-nya itu db_buku. Nah, setelah itu kalau sudah begini sudah buatkan sebuah file lagi. Nah, jadi di sini misalnya index.php. Nah, lalu kita perlu web browser. Nah, di sini kita tulis localhost CRUD. Nah, di sini masih belum ada yang tampil karena indeks PHP yang kita buat ini kita belum isikan apapun. Nah, jadi maka hasilnya itu akan kosong seperti ini. Selanjutnya kita akan membutuhkan template online dari Bootstrap. Nah, kita cari Bootstrap di sini, kemudian saya itu pilih yang ini versi 5.3. Nah, setelah itu setelah masuk seperti di halaman Bootstrap seperti ini, kita akan pilih starter template. Nah, ya seperti ini dia. Tinggal kita kopikan ini semua, kemudian kita tempel di sini. Nah, setelah seperti ini, titelnya itu kita buat saja jadi belajar CRUD. Kemudian kita cek di sini. Nah, maka akan tampil begini dia. Nah, selanjutnya setelah tampil hello world ini, kita memerlukan sebuah navbar. Nah, jadi nanti kita itu akan membutuhkan sebuah navbar di atas ini. Nah, jadi kita akan Bootstrap, kemudian kita cari di sini navbar. Nah, kemudian kita cari dulu. Nah, misalnya yang saya mau ini. Nah, kita coba copy, kemudian
Kita copy ini, kita ganti hello world ini dengan pastian navbar itu. Nah kemudian kita coba refresh. Nah maka akan tampil seperti ini dia. Nah jika kita mau merapikan lagi seperti yang method, jadi kita membuatkan sebuah kelas, itu nama kelasnya. Jadi di sini tuh nah setelah itu ini kita akan masukkan ke dalam sini. Nah setelah itu navbar ini kita ganti menjadi daftar buku. Kemudian kita coba lihat lagi, kita refresh. Nah maka akan tampil seperti ini dia. Nah misalnya selanjutnya kita ingin di bawah sini ada paragraf, ada tulisan. Nah kemudian kita ke Bootstrap. Nah di sini kita tulis tipografi. Nah setelah itu kita tinggal cari yang berada di tengah dia. Nah ini dia. Kemudian kita copy. Setelah di copy kita pastikan di bawah navbar. Nah kemudian kita coba lihat lagi hasilnya. Nah maka sudah ada seperti ini. Sudah ada sebuah kata di bawah sini. Nah tapi itu ini agak mepet. Nah jadi kita mau turunkan sedikit ke bawah itu. Ini. Jadi di sini kita tambahkan mt. Kemudian kita coba refresh lagi. Nah maka akan ada jarak yang lebih baik di sini. Selanjutnya sini daftar buku yang tersedia. Selanjutnya di sini CRUD. Nah di sini search titelnya itu kita buatkan seperti ini. Create, update, dan delete. Setelah itu kita lihat hasilnya. Nah maka setelah seperti ini, selanjutnya kita menambahkan lagi sebuah elemen yaitu tombol. Nah misalnya kita Bootstrap, kemudian kita cari sesuai yang ingin kita gunakan. Misalnya saya pilih primary ini. Nah setelah itu kita masuk ke VS Code-nya, kemudian kita pastikan sini. Nah di sini kita ganti menjadi tambah data. Setelah itu kita lihat lagi di sini. Nah maka sudah ada tombol tambah data. Nah jadi untuk lebih menarik, jadi kita akan menambahkan icon di sini. Jadi kita cari lagi Bootstrap. Nah setelah itu kita akan cari di sini. Kita akan cari plus, icon plus. Nah saya akan memilih yang ini, yang ini saja. Setelah itu kita kopikan HTML-nya, lalu kita copy ke HTML-nya yang ini. Setelah itu kita pastikan di sebelah kiri tambah data. Coba kita lihat. Nah maka akan begini ya. Nah jadi selanjutnya itu kita akan membuat tabel yang akan kita sesuaikan dengan database yang kita buat yang ini. Nah setelah itu kita masuk ke Bootstrap, kita cari table, kemudian kita copy misalnya yang ini, kita pastikan di bawah pendapatan ini. Selanjutnya kita lihat hasilnya. Nah maka akan seperti ini. Selanjutnya antara tabel dan button ini berdempetan. Nah jadi kita akan kasih lagi seperti yang ini tadi. Nah caranya kita menggunakan margin top di sini ya. Kemudian kita refresh. Nah maka akan ada sedikit supaya lebih bagus. Kemudian kita akan buatkan setiap kolom ini kita akan buatkan garis pemisah. Nah jadi di sini kita akan tambahkan table border. Jadi supaya untuk memisahkan ini semua. Nah di sini kita tambahkan table border. Table border. Nah setelah itu kita refresh. Nah maka akan tampil garis pemisah di antara table-table ini. Nah sekarang itu kita tinggal sesuaikan database di sini dengan table yang ada di sini. Nah jadi untuk yang pertama itu ID.
Nah, sini kita tulis nomor, kemudian judul pengarang, judul buku pengarang, kemudian penerbit, kategori, dan yang terakhir itu gambar. Nah, setelah itu isian datanya kita sesuaikan juga. Ini kita tinggal tambah 2 lagi. Nah, jadi untuk isian data ini kita masukkan saja terlebih dahulu. Nah, setelah itu kenapa kita kosongkan ini? Karena kita akan sesuaikan dengan data yang ada di database nanti. Selanjutnya kita akan lihat hasilnya. Nah, jadi dia akan begini. Akan muncul 1, 2, 3, 4, 5, 6 kolom. Selanjutnya kita itu hapus yang ini. Kita coba refresh. Nah, jadi sini akan begini. Karena yang kedua dan ketiga tadi kita tidak butuhkan. Nah, jadi untuk judul semuanya ini kita akan arahkan ke tengah. Jadi caranya itu kita masuk ke sini, kemudian kita tambahkan style, lalu kita di sini tulis center. Setelah itu sini text. Nah, kemudian kita coba refresh, maka semuanya akan pindah ke tengah. Nah, itu dia. Nah, jadi di sini nanti kita akan menambahkan kolom untuk menambahkan aksi, yaitu menambahkan atau mengupdate datanya. Nah, kita akan menambahkan lagi di sini. Jadi di sini kita akan tambahkan satu lagi. Aksi. Kemudian kita tambahkan lagi di sini. Nah, begitu ya. Jadi untuk aksinya ini kita akan memakai icon dari Bootstrap. Di sini kita cari icon edit. Nah, misalnya itu kita pilih yang ini. Kemudian kopikan lagi HTML-nya. Kemudian pastikan di tengah sini. Kemudian kita coba lihat. Nah, maka sudah ada untuk icon update di sini. Nah, selanjutnya untuk icon hapus. Sini kita tulis. Kita cari yang tempat sampah. Ini bagus. Kemudian kita kopikan lagi HTML-nya. Lalu kita tempelkan lagi di sini. Nah, kemudian kita coba run lagi. Nah, maka akan seperti ini ya. Selanjutnya setelah ada tanda edit dan delete-nya, kita akan arahkan ke tengah. Jadi ini kita kopikan saja. Kita pastikan di sini. Nah, setelah itu tampilannya itu kurang lebih seperti ini. Nah, jadi sekarang kita akan mengkoneksikan tampilan ini dengan database yang kita sudah buat ini. Kemudian caranya itu kita masuk ke text editor, kita mark ke paling atas. Nah, jadi di sini kita sudah membuat referensi. Nah, karena kita sudah buat referensi, jadi kita tinggal buka TPP. Nah, selanjutnya di sini include. Terus kita akan tuliskan pada sini, itu koneksi. Nah, setelah itu kita scroll ke bawah. Nah, jadi untuk data database ini akan banyak. Nah, dan nanti akan ditampilkan di sini. Ya, berarti itu nanti akan terus berulang. Nah, berarti kita akan pasang perulangannya nanti di sini, di atasnya tel ini. Nah, jadi di sini kita akan bikinkan TPP sebanyak 2. Saya coba hapus dulu. Kita kopikan saja ini. Kemudian kita hapus. Nah, di sini kita buatkan dengan variable query. Jadi query sama dengan, jadi sini mysql underscore query. Nah, setelah itu kita masukkan variabel koneksi. Koneksi, kemudian untuk menambahkan data itu jadi select
select bintang from. Jadi nanti sini kita akan pilih semua dari tabel buku, dari TB buku. Nah, jadi from TB from buku. Nah, setelah beres seperti ini, kita akan lakukan ulangan while kita bikinkan variabel baru itu data, lalu MySQL. Nah, kemudian saya isikan dengan query. Nah, setelah itu di sini kita buka kurung kawal. Nah, dan tutupnya itu kita akan pindahkan di tag PHP yang kedua di sini. Nah, seperti ini. Kemudian untuk tag PHP kedua ini kita pindahkan ke bagian bawah tag penutup tr. Nah, setelah seperti ini kita lakukan pemanggilan datanya. Nah, di sini kita untuk pemanggilan datanya itu di sini kita akan buka tag PHP lagi. Nah, kita pastikan lagi, kita copy lagi ini, kita taruh di sini supaya tidak lag lagi. Lalu echo data, kemudian judul. Nah, jadi ini tinggal kita kopikan saja. Nah, setelah itu pengarang, penerbit, kategori, dan gambar. Nah, berhubung di sini itu gambar, jadi kita membutuhkan tag img. Nah, jadi ini itu kita hapus saja. Nah, jadi kita hapus saja. Kita butuhkan tag img. Nah, setelah begini kita akan buatkan suatu folder di sini namanya itu image. Nah, jadi fungsinya image ini dia akan menampung gambar yang kita masukkan. Jadi kemudian di source-nya ini kita akan tuliskan ini image, kemudian yang kita copy. Nah, jadi ini kita ganti gambar. Ini tidak boleh pakai huruf besar. Nah, setelah seperti ini bisa kita lihat hasilnya. Oh, rupanya ada salah. Ini kita tambahkan titik koma. Kemudian kita coba refresh. Nah, maka hasilnya itu akan kembali normal dan kolom-kolom itu akan hilang di bawah. Nah, ini menandakan bahwa database kita sudah berhasil terhubung dengan serial query kita dengan kita. Nah, nanti kita akan proses lebih lanjut. Nah, selanjutnya kita bikinkan variabel baru itu variabel nomor. No, sama 1. Lalu di sini nah, di sini PHP echo variabel no. Nah, seperti itu. Jadi ini tuh akan berlanjut terus ketika kita menambahkan data baru. Jadi di sini kita akan menambahkan variabel nama, variabel no, kemudian plus. Ini artinya nanti akan mengulang. Sekarang setelah beres seperti ini, kita masuk ke tambah data. Nah, jadi ketika tambah data ini diklik, maka akan masuk ke datanya. Nah, kita ke text editor, kemudian kita cari yang namanya itu button. Nah, di sini, kemudian ini kita tambahkan yang namanya link. Nah, dan tag penutupan ini kita pindahkan ke akhiran. Nah, kemudian arifnya itu misalnya arifnya ini lari ke olah titik PHP. Nah, jadi file olah PHP ini kan belum ada, jadi kita buatkan file baru. Jadi olah. Nah, selanjutnya kita akan coba, kita refresh ini. Tuh ada yang error, kita coba refresh. Nah, kemudian berhasil, kita refresh. Selanjutnya kita coba tambahkan data. Nah, maka akan hilang. Kenapa akan hilang? Karena file olah ini, olah PHP, kita sudah berhasil hubungkan. Selanjutnya kita akan mengarah ke olah PHP. Nah, caranya itu kita
Ctrl A saja di semua tudingan indeks PHP ini, kemudian kita copy lalu paste di sini. Nah, setelah itu kita hapus dari sini. Kemudian ini kita hapus. Nah, kemudian ini kita hapus. Nah, setelah itu kita coba masuk lagi ke websitenya, kita coba refresh. Nah, maka hasilnya itu akan seperti ini. Jadi sekarang kita akan ganti tulisan ini, kita akan ganti tulisan ini. Kemudian kita coba refresh. Nah, setelah seperti ini kita masuk ke Bootstrap, lalu kita ke form. Nah, setelah itu kita cari mana yang sesuai untuk kita. Nah, saya mau yang ini, jadi berarti di sini tinggal kita copy. Kita copy dari atas sini sampai sini. Selanjutnya kita pastekan di bawahnya figur, di bawah figur sini. Nah, setelah itu ini kita ganti menggunakan judul. Nah, selanjutnya return ini kita hapus. Setelah itu ini kita hapus. Kemudian ID sama value kita hapus juga. Nah, name. Nah, kemudian kita coba refresh. Nah, maka akan tampil seperti ini. Selanjutnya, ini kalau seperti ini kita tinggal sesuaikan. Nah, berarti sini ada pengarah pada kategori dan gambar. Jadi tinggal kita copy saja ke bawah. Ini kita copy. Satu, dua. Nah, kita ganti ke pengarah pada kategori. Ini pengarah. Kemudian yang terakhir itu gambar. Kemudian kita lihat, kita refresh. Nah, maka akan tampil seperti ini. Nah, selanjutnya ini sudah benar semua seperti ini. Kemudian yang belum sempurna itu di bagian kategori dan gambarnya. Nah, untuk kategori itu bagaimana? Kita buatkan saja dalam bentuk pemilihan opsi. Kita buatkan kategori mengenai umum atau komputer. Jadi di sini tuh input text itu kita hapus saja. Sini. Nah, di awal ini kita hapus. Nah, selanjutnya kita ke bawah. Dalam ini kita lakukan opsi. Misalnya option umum. Nah, kemudian kita coba refresh. Nah, jadi hasilnya seperti ini. Tapi kayaknya kita salah. Nah, jadi setelah seperti ini, user nantinya tinggal memilih kategori itu komputer atau umum. Nah, selanjutnya kita modifikasi lagi gambarnya. Nah, gambar ini adalah sebuah file. Jadi di pembentukan itu kita tidak menggunakan teks. Nah, kita akan menggunakan file. Kemudian kita refresh. Nah, maka akan hasilnya seperti ini. Nah, setelah seperti itu, di atas bagian judul ini, di bawah figur, kita tambahkan form. Nah, di sini metodenya itu saya pilih post. Actionnya itu nanti ketika form itu telah kita isi dan kita submit, nah maka actionnya itu akan melakukan aksi apa dan akan dikirimkan kemana. Nah, misalnya actionnya nanti itu akan mengarah ke proses di PHP. Kemudian tag penutup ini nah
Kemudian yang kita perlu tambahkan lagi itu adalah sebuah button untuk melakukan penambahan data. Nah, kita hapus drag. Kemudian kita copy lagi ini. Selanjutnya ini kita ganti jadi tambah data. Selanjutnya submit, kemudian name itu sini kita tambahkan name. Button proses, lalu value-nya upload. Nah, kemudian kita coba refresh, maka akan tampil tambah data seperti ini. Nah, jadi kita akan rapikan dulu button ini. Ini kita kopikan ke bawah. Nah, selanjutnya untuk isiannya yang ini, hapus, kemudian ini. Nah, maka akan tampil hasilnya seperti ini. Kita langsung berikan akses query untuk langsung memberikan penambahan data. Nah, file sini namanya proses. Nah, kemudian kita buat lagi tag PHP menggunakan copy paste saja seperti error. Selanjutnya di sini include koneksi. Nah, selanjutnya kita akan lakukan pengecekan. Nah, kita akan cek di sini. Jadi kewenangan itu kita memakai if. Nah, jadi if set, kemudian sini kita memakai post. Nah, selanjutnya button proses. Nah, selanjutnya di sini kita akan masukkan variabel judul dengan keluar post, kemudian judul, nah di sini kita ganti tadi pengarang penerbit, selanjutnya kategori dan gambar. Nah, selanjutnya yang perlu kita ingat, gambarkan tipe inputannya itu kita sudah ubah jadi file. Nah, jadi mana jadi file ini berarti untuk gambar itu tidak menggunakan $post. Jadi nah, dia menggunakan ini. Kemudian di font kita ini kita menggunakan atribut yang namanya type. Nah, isian itu multipart. Nah, selanjutnya kita lanjut ke proses di 3B, lalu kita buatkan lagi pengkondisiannya. If keluar post, lalu value-nya adalah upload. Nah, setelah seperti itu, apa yang akan dilakukan? Setelah kita uji ini, apa yang kita lakukan setelah kita upload? Nah, yang akan dilakukan adalah, jadi data yang nanti itu akan tertambah di database ini. Nah, kemudian hasil penambahan data itu akan tampil di sini, dan nanti datanya juga akan masuk ke file image, folder image yang ada di sini. Nah, jadi yang perlu kita setting adalah gambar ini kita masukkan ke sini. Nah, setelah itu temukan. Nah, kemudian kita akan memerlukan tempat penyimpanan gambarnya. Nah, selanjutnya kita bikin variabel baru, yaitu kemudian
Lalu gambar selanjutnya. Nah, selanjutnya setelah seperti ini, setelah sudah beres seperti ini, gambar itu akan otomatis akan terinput di folder image, yaitu di sini. Nah, jadi kita akan menggunakan sebuah fungsi yaitu move uploaded file. Nah, kemudian ini gunanya dari mana mau menuju ke mana? Kemudian mau menuju ke mana yaitu ke image. Jadi kemudian slash, nah lalu kita titik, oke. Nah, setelah seperti ini baru kita buka query-nya. Kita langsung ketikkan saja nah, jadi kita ketikkan saja MySQL, kemudian query, kemudian koneksi, lalu sini itu nama tabelnya itu yaitu buku values. Nah, jadi di sini kita akan masukkan yaitu ID, kemudian judul, pengarah, penerbit, kategori, dan gambar. Nah, untuk ID-nya itu kita masukkan saja. Kemudian kita kita masukkan variabel judul. Kemudian masukkan lagi variabel pengarah. Lalu masukkan lagi variabel penerbit. Lalu masukkan variabel kategori. Kemudian masukkan variabel gambar. Nah, setelah itu kita berikan titik koma sini. Nah, setelah begini kita akan menambahkan sebuah pop-up yaitu untuk memberitahukan sebuah data berhasil ditambahkan. Nah, di sini kita tambahkan itu echo. Nah, kita akan memakai script di sini. Script. Sini kita menggunakan alert data berhasil ditambahkan. Nah, kemudian setelah begini script akan menuju kembali ke halaman utamanya. Nah, kemudian di sini kita akan ketikkan dokumen titik location titik aref sama dengan index. Nah, setelah itu kita bisa langsung coba dan lihat hasilnya. Kita ke browser, kita refresh. Nah, kemudian kita coba buka file image CRUD kita. Nah, misalnya judul ini belajar HTML, kemudian pengarangnya itu programmer, penerbitnya itu KDI coding, kategorinya umum, kemudian gambarnya itu kita pilih misalnya kita pilih ini, kemudian kita klik tambah data. Oh, ada errornya ini di proses PHP line 14. Nah, sekarang ini sudah berhasil karena tadi yang error itu ada di tanda kutip ini. Saya tadi memakai tanda kutip 2, seharusnya pakai tanda kutip 1 saja. Nah, selanjutnya kita akan merapikan ini. Nah, dan seperti yang saya bilang tadi, gambar ini akan masuk di akan masuk di folder image. Nah, kita cek juga di database-nya, kita refresh. Nah, maka sekarang akan tampil datanya. Nah, akan tampil datanya. Nah, ini dia. Selanjutnya coba kita lihat di ikutannya. Selanjutnya kita akan merapikan yang ini. Gambar ini terlalu besar. Nah, kita akan atur
Di sini kita atur. Nah, width-nya itu uh, 70. Kita coba refresh. Nah, maka hasilnya itu akan seperti ini. Nah, maka kita mau kasih settingan lagi. Seperti biasa tadi kalau kita menambahkan, jadi kita membutuhkan center. Kemudian table untuk ini kita taruh di belakang. Kemudian kita coba. Nah, maka gambarnya akan ke tengah. Selanjutnya untuk tambah data ini sudah berhasil. Nah, jadi coba kita refresh dulu. Nah, bagaimana kalau saat ditambah data ini kita tambahkan placeholder. Nah, kita masuk ke olah PHP. Nah, di sini kemudian kita masukkan sini placeholder. Di sini nah, kemudian ini kita kopas. Nah, setelah itu kita coba refresh. Nah, akan tampil seperti ini. Nah, jadi untuk tambah data ini telah berhasil kita modifikasi. Selanjutnya, nah ini sudah berhasil. Selanjutnya kita balik ke edit data. Nah, kita balik ke edit data di sini. Nah, jadi icon 2 ini belum aktif. Nah, jadi kita aktifkan dulu menggunakan link. Sini kita tambahkan tag A. Nah, kemudian tag untuk ini kita pindahkan ke bagian akhir. Nah, sekarang kita setting di sini. Jadi olah. Jadi nanti kita itu mengarahnya ke olah TPP. Nah, olah TPP tapi untuk mengedit data ini nanti berdasarkan ID. Nah, jadi misalnya nanti kita masukkan ID 1. Nah, nanti data yang teredit itu data yang di ID 1 saja. Jadi olah ke titik PHP titik kemudian edit sama dengan di sini kita buka TPP, kemudian echo, lalu kata ID. Nah, sudah beres. Jadi misalnya kita refresh lagi, kita lihat hasilnya. Nah, ini sudah berwarna biru. Nah, jadi sudah bisa diklik. Nah, begitu dia. Nah, coba kita masuk sini, kita mau edit datanya. Coba kita setting dulu di olah PHP. Nah, sini kita setting. Nah, jadi kuningan itu yaitu jadi if asset, kemudian pakai method get. Nah, selanjutnya jadi lalu kita buka pemrograman. Misalnya di sini ID sama dengan lalu, nah jadi ID itu kita dapatkan dari variabel namanya edit. Selanjutnya query sama dengan mysql query mengisi, kemudian select from buku.
Nah, nanti kita lakukan ujiannya yang mana? Where ID sama dengan ID. Nah, selanjutnya kita bikin variabel data sama dengan mysql tambah mysql, kemudian titik bawah. Kemudian selanjutnya tinggal kita buatkan variabel berdasarkan inputan yang ada di sini. Jadi judul sama dengan data judul. Selanjutnya judul lalu pengarang judul pengarang penerbit, kemudian kategori, lalu gambar. Nah, kemudian kita tinggal melakukan pemanggilan berdasarkan variabel di sini. Nah, di situ. Dan di sini kita masukkan sebuah value. Nah, tadi setelah ada error sedikit, nah sekarang ini sudah bisa kita mengedit datanya. Nah, bisa dilihat di sini, datanya itu sudah kembali muncul. Nah, setelah itu kita lanjutkan ke kategori dan gambarnya. Nah, jikalau kategorinya di sini ke komputer dan diklik edit, nah maka akan tampil tulisnya hasilnya komputer. Nah, jadi kita buatkan di sini. Supaya tidak error lagi, kemudian kita tempel di sini. Nah, lalu kita tuliskan pengkondisiannya. If kategori umum, maka nah begitu juga di bawahnya kita tinggal kopas saja supaya cepat. Nah, selanjutnya kita save. Selanjutnya coba kita lihat di sini. Nah, maka akan hasilnya sama saja. Nah, kemudian kita pindah lagi ke gambar. Nah, kalau di gambar ini sama juga di kategorinya seperti kategori, yaitu kita akan menampilkan gambar di sini. Caranya yaitu kita masuk ke olah PHP, lalu di gambar. Nah, di sini. Nah, kemudian source-nya ini image. Kemudian kita salin lagi PHP. Nah, setelah itu kita lihat hasilnya, maka hasilnya akan seperti ini. Nah, ini tinggal kita rapikan lagi. Jadi di sini 30 pixel. Nah, jadi hasilnya akan begini. Nah, kemudian di sini tuh kita tambahkan margin top sebenarnya 3. Nah,
akan lebih rapi. Nah, selanjutnya untuk edit data itu, nah ini kita ubah jadi simpan perubahan. Sini kita kemudian filenya ini kita ganti jadi update. Nah, kita coba refresh. Nah, maka akan berubah jadi simpan perubahan. Karena nanti di sini kita akan melakukan perubahan data. Nah, ini sudah beres. Nah, selanjutnya, kalau kita ke tambah data, maka tampilannya akan seperti ini. Nah, jadi kita perlu rubah lagi atau definisikan ulang. Nah, jadi pola titik PHP ini kita definisikan ulang. Misalnya ID, kemudian judul, pengarang, lalu penerbit, kategori, dan gambar. Setelah itu kita save, lalu kita coba refresh. Oh, ada yang error. Kita lupa kasih titik koma. Nah, jadi hasilnya akan seperti begini kembali. Nah, sekarang itu sudah tampil sesuai tampilan awalnya. Nah, selanjutnya kita membuat kondisi. Nah, kondisinya itu di sini. Nah, selanjutnya setelah kita buat TKP, kita akan buat pengkondisian if get, kemudian edit. Nah, lalu sini echo. Nah, itu. Sekarang image source dan inputnya ini tinggal kita pindahkan ke sini. Nah, setelah itu jadi untuk menampilkan gambar itu yang kita hapus, kita ganti jadi satu. Nah, selanjutnya untuk case itu sama seperti ini, tapi nah ini dia tidak perlu menampilkan gambar. Nah, kemudian kita refresh. Error. Nah, akan tampil seperti ini dia. Nah, kita selanjutnya kita mengedit data, nah akan tampil seperti ini. Kemudian ketika kita tambah data, nah akan seperti ini dia. Nah, sekarang kita lakukan pengkondisian lagi di buttonnya. Nah, kita lakukan pengkondisian di sini. Kita kopas lagi saja. Nah, kemudian if z
reset, get, edit, lalu di sini echo. Nah, kita arahkan buttonnya ke situ. Nah, setelah itu kondisi kedua itu tambah rata, yaitu di sini else. Lalu sama juga menampilkan sebuah button. Nah, sepertinya itu upload dan sini tambah rata. Nah, jadi untuk tambah rata itu murni kosong, dan di sini tuh di button itu tertulis tambah rata. Nah, untuk di sini itu tertulis, yang di update itu tertulis simpan perubahan. Nah, sekarang kita akan melakukan query supaya data ini bisa berfungsi. Kita masuk ke proses PHP. Nah, masuk di sini else, if. Nah, yang kita ambil ini. Nah, if nah, di sini itu perubahannya data yang lama akan digantikan dengan data yang baru. Nah, berarti di sini kita buatkan sebuah query sama dengan MySQL query, kemudian koneksi, lalu buku where ID sama dengan nah, untuk ID itu di sini itu kita input. Nah, input, kemudian ini itu hidden, lalu name itu name ID, lalu value nya nah, di sini PHP itu cuma kita ambil lagi dari sini PHP echo ID. Nah, kemudian di sini kita bikin variabel data MySQL underscore nah, unlink, kemudian nah, kemudian sekarang masukkan data nah, setelah itu ini kita copy, lalu kita pastekan di sini. Nah, lalu kalau sudah beres seperti ini kita tinggal masukkan query. Nah, ini tinggal kita kopas, lalu kita taruh di bawah. Nah, insert ini update, buku. Nah, di sini itu set. Nah, setelah itu ini kita hapus.
Nah, di sini akan tertulis ini ternyata berasal dari rumah. Nah, selanjutnya ini kita copy paste lagi. Kemudian kita tempel di sini. Lalu ini kita tambah sini where. Dolar. Nah, terus kemudian ID. Nah, di sini juga nah, yang pertama kita akan berubah gambarnya. Ya, kita coba dulu berubah gambarnya. Misalnya ini. Nah, coba kita lihat di oke, tersimpan. Kemudian kita lihat di localhost. Nah, datanya juga berhasil berubah. Nah, coba kalau misalnya kita ubah coba kita simpan. Nah, akan tampil begini. Nah, di sini juga tidak berubah. Nah, itu edit sudah beres. Nah, sekarang lanjut ke bagian delete. Kita masuk ke index. Kemudian di sini kita masukkan nah, lalu kita langsung arahkan ke proses .php. Proses .php. Nah, kemudian kita buatkan variabel namanya itu hapus. Dengan siang itu kita samakan saja dengan ini. Nah, jadi seperti ini. Kemudian ketika kita cek di browser, nah maka yang tanda hapus ini akan warna biru. Nah, sekarang kita setting untuk bisa mendelete. Else if nah, kemudian setelah begini, jadi untuk delete ini semuanya akan terhapus termasuk gambarnya. Nah, berarti sini tinggal kita tulis kita tempel saja ini. Nah, kemudian kita copy juga query-nya. Kita copy ini, kemudian kita tempel di bawah sini. Nah, namun kita akan buat sedikit di bagian ID. Nah, di sini kita ubah ID dihapus. Kemudian post ini menjadi get. Nah, setelah itu untuk query sini itu delete from where nah, coba kita hapus. Nah, maka sudah terhapus. Nah, sekian video saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.